Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam ini masih diberikannya kita rasa semangat. Karena kalau tidak ada rasa semangat, walaupun kita sehat, tidak mau juga dia datang. Jadi rasa semangat ini disebut namanya dalam bahasa Arab ghirah. Ghirah itu semangat. Maka ini satu nikmat juga. Karena kalau loyo kita semuanya, siapa lagi yang menegakkan agama Allah ini? Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada rasa ghirah, semangat itu di hati kita, berarti iman itu masih subur, ya, masih subur. Jadi ini adalah nikmat Allah. Sama dengan kita lagi jatuh cinta, tiba-tiba ada orang mengambil yang kita cintai. Semangat kita merebutnya kembali. Semangat. Ini disebut ghirah namanya. Ada seorang suami, dibiarkannya laki-laki masuk ke rumahnya, berduaan dengan istrinya. Ini tidak ada semangatnya lagi, tidak ada ghirahnya lagi. Disebut Rasulullah dayus. Dayus itu yang tidak cemburu kepada suami atau istrinya, yang mana bila istrinya itu bermesraan ataupun berhubungan dengan orang lain, itu namanya dayus. Jadi tidak boleh gitu ya. Dayus. Dayus itu bukan Pak Dayus. Ya, dayus itu diharamkan Allah masuk surga. Itu hukuman dayus. Karena memang ada terjadi ini Pak, banyak terjadi di masyarakat dayus ini. Aku nggak mau nguruslah anak-anakku, nggak mau nguruslah istriku kata. Jadi dibiarkannya anak istrinya itu bergaul dengan orang yang tidak mahramnya. Bahkan dibiarkannya masuk ke rumah. Itu biasa kadang-kadang kita lihat di kampung-kampung, di perkotaan. Dibiarkannya, udah sama-sama tua pun katanya kan. Jadi dibiarkannya suami lain masuk padahal berduaan dengan istrinya di rumah. Ini disebut dayus. Diharapkan Allah mencium bau surga. Itu hukumnya dayus. Jadi tidak boleh ini. Jadi kalau masih ada semangat itu di hati kita, tidak boleh. Masih kita tegak dia. Hai anak-anakku, putra-putriku, jangan buka aurat, pakai jilbab. Kalau masih ada seperti ini orang tua, berarti dia tidak dayus. Tapi kalau dibiarkannya anaknya, bahkan minta izin sama dia pacarnya itu, mak permisi malam ini ya, ini malam minggu, malam libur, ku bonceng dulu anak ibu katanya. Oke, bawalah. Nanti pulang bawa bakso katanya, ya kan? Ini dayus namanya. Dayus banyak terjadi. Dayus itu diharapkan Allah mencium bau surga. Walaupun kita tak alim-alim kali, yang seperti itu jangan diizinkan lah. Kalaupun mereka mau pergi, jangan sampai kita tahu begitu. Pokoknya pacaran anak kita di depan kita pula, ya Allah. Kalau pacaran dia, silahkan dia pergi, jangan. Artinya jangan sampai minta izin lah sama kita izinkan pula. Ini aneh-aneh aja kadang-kadang kita tengok. Masih sekolah, bangga pula orang tuanya dibonceng-bonceng, ya Allah. Ini adab ini sudah mulai hilang. Jadi harus kita tanamkan ghirah itu Pak Bu ya. Ghirah dalam beragama itu harus kita tanamkan. Ghirah itu artinya semangat ya, semangat. Kalau masih ada semangat berarti ibarat tumbuh-tumbuhan masih bisa disiram. Tapi kalau sudah tidak ada ghirah lagi, lantah aja lah situ katanya. Urus aja lah diri masing-masing. Kalau sudah gitu sama keluarga kita, maka tanaman itu sudah layu itu. Disiram sudah mau mati, sudah mati akarnya itu. Jadi saya harap bapak-bapak di sini, ibu-ibu, apalagi yang di luar musola, ya jangan sampai ada yang seperti ini, dayus.
Memang tidak ada kita yang baik, tapi ya setidaknya sopan santun orang tua zaman dulu itu kita jagalah. Nah, begitu. Tidak ada kita yang enggak. Ustadz juga ada masa lalunya kan. Ustadz juga ada masa lalunya, tapi ya tidak gitu-gitu kali lah. Nah, siapa kita yang tak punya masa lalu ya Pak? Siapa kita yang tak pernah muda? Tapi sekarang Pak, ya Allah, udah kebiasaan bagi orang hamil duluan baru dinikahkan. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa Bu, tapi udah jadi kebiasaan. Pernah saya tanya lagi, apa katanya? Mending hamil duluan daripada udah nikah lama nggak punya anak, katanya. Ya Allah. Kalau yang haram-haram itu cepat menjadinya Pak. Itu hebatnya setan itu. Yang haram-haram itu cepat jadinya, ya kan? Nah, baik. Yang ingin Ustadz sampaikan pada malam ini adalah doa ya, doa. Perintah berdoa banyak. Nah, ini di lukisan yang Bapak Bondan buat juga ada perintah berdoa. Wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujung ayat ini. Nah, itu bacaannya itu. Hendaklah kalian beriman denganku dan memintalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Atau di ayat lain Allah bilang, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku perkenankan bagimu. Tapi Pak Ustaz sudah puluhan tahun aku berdoa, enggak kabul-kabulkan juga. Gimana firman Allah ini maksudnya ini? Apakah Allah bohong? Tidak bohong Allah itu. Mungkin kalau doa kita belum diijabah, ada sedikit kena virus doa itu. Ibarat ibu minta COD-an, Shopee kan? Shopee, Lazada, klik. Tiba-tiba tak nyampe pesan kita, ya bisa jadi mungkin tak terbakar mobilnya, atau mungkin salah alamat kan begitu. Begitulah doa itu. Kenapa Pak Ustadz doa saya belum dikabulkan? Ya mungkin ada yang salah. Pertama mungkin salahnya tidak yakin kita doa itu dikabulkan. Karena kita mendoa kadang-kadang kan santai-santai aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak ada dimaknai di hati begitu. Atau kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, berilah aku kemampuan tahun ini ya Allah untuk menyekolahkan anakku. Tapi dalam hatinya tidak percaya doa itu gitu. Gimana mau dikabulkan? Kalau minta serius lah. Paham Bu? Kalau minta serius. Sama Pak Kamal aja kita minta serius baru dikasihnya. Coba nggak serius Pak, aku mau lagi serius. Tapi gini aja dia mintanya kan. Ditamparkan Pak Kamal lah kita kan. Jadi meminta sama Tuhan itu pun Bapak Ibu kita harus serius. Bagaimana seriusnya? Ya hayati doa itu kemudian yakin kita dikabulkan begitu Pak. Hayati yang kita minta itu. Sering kita minta. Jangan cuma sekali diminta udah itu bosan. Itu tidak serius juga namanya itu. Ya Allah jadikanlah aku umroh tahun depan katanya. Sekali dia berdoa cuma. Mana bisa? Macam di remote-nya Allah itu kan, tidak bisa lah langsung remote ganti kan. Allah itu melihat kesungguhan kita dulu Bapak Ibu. Iya ada prosesnya. Tapi yang jelas syarat kunci utama doa itu Bapak Ibu, ya yang pertama itu tadi kita yakin dan serius dengan doa itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada hajat kita mulai sekarang, cobalah serius kita meminta itu. Insya Allah dikabulkan Allah itu. Pasti dikabulkan Allah. Serius kita. Bapak yakin, Ibu yakin tak? Masih bisa Ibu ziarah ke Masjidil Haram? Yakin tak? Kalau yakin insya Allah dikabulkan Allah. Tapi kalau udah ditanya, Bapak masih yakin tak pergi ke Masjidil Haram? Aku nggak ada keyakinan lagi Pak Ustaz katanya. Ini payah itu. Pokoknya yakin aja dulu. Kalau caranya terserahkan kepada Allah. Pokoknya kalau kita sudah yakin, Allah itu punya 1000 cara.
Paham Bu? Itu. Jadi yakin kita dulu dengan doa itu. Kemudian doa itu harus jelas. Jangan kita berdoa ragu-ragu, kemudian hajatnya tidak jelas. Hari ini udah minta ini, besok minta ini, besok minta ini. Jelas dulu satu doa hajat kita itu, biar kita serius memintanya. Nah itu caranya supaya doa itu dikabulkan. Kemudian doa itu kalau Ustadz bilang ibarat pesanan Pak. Doa itu ibarat pesanan. Pesanan kepada Allah. Berarti kalau pesanan kepada Allah, doa itu harus diikhlaskan. Doa itu Bapak Ibu harus diikhlaskan. Diikhlaskan. Bagaimana Pak Ustadz mengikhlaskan doa? Yaitu tadi mengikhlaskan doa itu jangan kita pikir-pikirkan terus. Yakin pokoknya minta yakin kita dijabah Allah begitu. Itu ikhlas namanya. Kalau lebih kuat di hati kita tidak yakin belum ikhlas doa itu. Contoh Bapak ngirim ke Jakarta, ngirim baju lebaran. Yakin tidak Bapak sampai baju itu? Terpikir lagi tidak pas mau tidur nanti? Kan tidak terpikir lagi. Pokoknya udah kita pesan yakin paling 1 minggu udah datang ke Sekati barang itu. Kalau ke penjual aja kita begitu, kenapa kepada Allah doa-doa kita tidak begitu kita buat? Yakin kita itu akan dikirim Allah. Ini orang yang banyak salah itu Pak. Kita belanja Shopee, COD-an, tidak ada duit kita, yakin kita barang itu datang. Atau kita pesan malam ini taksi mau pulang kampung. Pak supir taksi, kami besok keluarga mau pulang kampung. Oke, berapa ongkosnya? 500.000. Siap. Kita dengan percayanya yakin dia menjemput kita setelah kita telepon. Lalu kenapa setelah pesanan kita kirimkan kepada Tuhan kita tidak yakin? Nah ini yang membuat jadi masalah itu Bu. Makanya saya menurut prasangka hambaku kata Allah. Bila kamu sangka Allah tidak mengabulkan doamu, maka tidak dikabulkan doa itu. Tapi bila kamu yakin Allah itu menerima amalmu, mengabulkan doamu, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham Bu? Nah itu ya. Tuh berdoa itu ikhlaskan Pak. Niatnya jelas, doanya jelas, kemudian ikhlaskan, yakinkan. Itulah kunci doa Pak. Pertama saya ulang, niatnya jelas. Apa hajat ibu kita tahun ini? Jelaskan niat itu. Kemudian yakinkan. Kemudian ikhlaskan. Nah, itulah doa. Kemudian andai doa kita tidak diijabah, maka doa itu sudah jadi ibadah bagi kita Pak. Jangan pula kita merajuk. Aku sudah berdoa tidak dikabulkan. Andai doa kita belum dikabulkan, maka itu ibadah bagi kita. Dan doa itu ada yang diganti. Umpamanya ibu minta diberikan ini, ternyata tak diberikan itu oleh Allah, diganti. Karena yang terbaik menurut Allah ini bagi kita, bukan yang kita minta itu. Umpamanya kita minta tahun ini beli mobil misalkan, tidak diberikan Allah. Karena mungkin tahun ini kita belum baik. Mungkin kalau nanti kita beli mobil tak tabrakan. Jadi diganti Allah dengan yang lain. Nah itu. Jadi jangan sesali Allah, jangan kesal sama Allah begitu ya. Kemudian doa itu diijabah semua, tidak di dunia, di akhirat. Jadi tabungan dia Pak. Itu hebatnya berdoa, makanya jadi ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi ibarat orang tak punya otak kan gila itu. Berarti kalau kita tak mau minta sama Allah, sombong itu namanya. Maka doa yang kita minta itu, andai tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa diganti dengan yang lain atau pasti dikabulkan di akhirat. Dilambatkan Pak. Atau bisa jadi doa itu diganti Allah dengan yang lain. Misalkan kita berdoa begini tidak diberikan Allah, mungkin dijaga Allah kita dari mara bahaya juga. Nah itu bisa jadi Allah buat. Jadi jangan pernah kesal, jangan pernah ikut jalan-jalan. Enggak ada rupanya. Udah. Nanti.
Dah, jadi kalau misalkan doa itu belum dikabulkan, itu sudah jadi celengan bagi kita itu. Sudah dari tabungan. Tabungan ibadah, kemudian diganti Allah dengan yang lain, ataupun di akhirat dilambatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling utama juga dalam berdoa ini, kita usahakan jangan masuk ke perut kita makanan haram. Ini memang nggak dikabulkan doanya. Makanya jangan heran orang-orang yang suka makan haram itu, Bapak Ibu, kenapa keturunannya jahat-jahat juga? Ya, mendarah daging yang haram itu. Sama dengan orang yang alim dulu, berdebu-debu pakaiannya, menangis-nangis dia menghadap ke langit minta doa di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Akbaru yamuddu yadayhi ila sama, mat'amu haram wa albasu haram, fa anna yustajaba lahu. Dia datang seorang laki-laki, kotor rambutnya, kotor bajunya, dia angkat tangannya meminta kepada Allah sambil menangis. Bagaimanalah dikabulkan baginya, kata Rasulullah, sementara makanannya masih haram, minumannya masih haram, pakaiannya masih haram. Jadi Bapak Ibu, ini yang menghalangi doa sebenarnya yang paling dahsyat, makanan haram ini. Jadi hati-hati kita Pak ya, jangan sampai kita makan haram. Pak Ustadz, makanan haram itu gimana? Banyaklah modelnya. Misalkan korupsi, nah itu kan haram lah itu. Mencuri haram lah itu. Jadi kalau bisa ya sebisa mungkin ini kita kita hindarkan, karena memang berefek. Makanan haram itu berefek dan mendarah daging. Orang sekarang kan tak peduli lagi dengan makanan kan. Yang penting dapat Pak Ustadz, yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya kan. Nah, ini jadi masalah sekarang juga. Jadi orang ini, saya tengok manusia-manusia ini tak takut lagi kepada Allah. Apa gunanya berdasi gaji 500 juta tapi yang haram? Kan hasil korupsi. Apa gunanya bangunan mewah padahal itu kita tinggalkan haram? Bertanggung jawabannya gimana kan? Coba tengok Pak, saya tidak menuduh semua pejabat itu bergaji haram, tidak. Tapi rata-rata orang menjabat korupsi. Itu masalahnya. Dulu minta-minta suara sama kita kan, setelah duduk kita diperasnya. Ini naik lagi semua, gas mau naik lagi, pertalite mau naik lagi. Kan diperas rakyat itu semuanya. Itu Pak Ustadz perkembangan ekonomi dunia. Enggak semuanya gitu. Di Malaysia 6.000-nya 1 liter bensin. Di Malaysia pertamax itu 6.000 cuma. Kenapa kita tidak bisa padahal kita paling kaya kan begitu. Sawit di Indonesia ini, tahu Bapak Ibu, cuma 10% untuk rakyat biasa itu, selebihnya sama pengusaha. Sawit di dunia ini, termasuk ya kita, PT kita ini ya kan, pengusaha semuanya. Jadi presiden itu kadang-kadang takut sama orang yang punya duit, takut dia sama orang-orang penguasa itu. Jadi akhirnya ditekanlah, ditimbunlah barang. Minyak goreng nggak ada. Coba jangan beli minyak goreng kita sebulan, tapi kompak se-Indonesia ini keluar sendiri tuh minyak goreng itu. Orang itu yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Anda kita sabar dulu makan yang dikukus saja di sebulan ini semuanya, pasti keluar minyak goreng itu. Tapi itulah Pak. Wallahu a'lam lah. Apalagi ini ibu kota negara mau pindah, banyak betul duit yang mau dibutuhkan. Jadi segala macam mungkin dibuat. Pokoknya kita usahakan Bapak Ibu ya. Andai kita pernah terlanjur makan yang haram, istighfar kita insya Allah diterima Allah itu Pak. Mungkin pernah dulu kita tak sadar, atau ibu-ibu kadang-kadang diambilnya aja sayuran di samping rumah tetangga itu, dia minta balik. Enggak apa-apa diminta, kecuali udah diizinkannya. Kalau mau ambil silahkan kapan saja katanya kan, kita ambillah daun singkongnya, enggak apa-apa. Bahaya memang Bu, makanan haram ini sangat fatal itu akibatnya. Fatal ya. Makanya mungkin orang-orang sekarang payah dididik Pak. Ya. Kita tengok Pak, anak-anak sekarang ya payah dididik. Di mana-mana gitu, di kota, di desa. Ya bisa jadi mungkin pengaruh makanan itu. Nah, itu hati-hati kita Pak ya. Itu yang jadi utamanya. Jadi kunci doa itu saya ulangi supaya mudah dikabulkan Allah, kita hindari makanan haram,
kemudian jelas doanya, yakin kita dikabulkan Allah, kemudian ikhlaskan doa itu. Insyaallah lama kelamaan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilih-pilihlah waktu-waktu yang bagus berdoa itu. Seperti di akhir sujud, enggak apa-apa lama sujud. Berdoa di sana. Di antara walad dolin dan amin. Enggak apa-apa berdoa, Pak, tapi jangan bahasa Indonesia, batal nanti sholat. Nah, kalau dalam sholat jangan bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bahasa Arab, di dalam hati aja. Itu berdoa dalam sholat. Di sepertiga akhir malam misalkan, atau minta doa kepada ustadz-ustadz, ulama-ulama, minta doa kepada orang tua, ataupun pergi ke tanah suci. Itu kan tempat-tempat makbul itu kan. Nah, itulah salah satunya cara-cara kita mensiasati supaya doa itu dikabulkan Allah. Namun andai pun tak dikabulkan Allah, bila Bapak berdoa, pahala kita sudah bertambah itu. Karena doa itu ibadah. Andai pun belum dikabulkan Allah doa kita, kita mau berdoa itu sudah plus dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu hamba itu berarti masih mau dia berdoa. Dia berarti bukan orang sombong. Masih dicatat Allah itu jadi ibadah. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya?